Poco disebut akan menghadirkan ponsel generasi terbaru dari seri F-nya yakni Poco F5 ke pasar global, dengan memakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Dalam laporan My Smart Price Senin 24 April 2023, spesifikasi itu didukung juga dengan RAM 12 GB serta memori internal 256 GB. Spesifikasi tersebut mengacu dan muncul di Geekbench yang kerap menjadi daftar tolak ukur kinerja gadget baik laptop, tablet, maupun ponsel pintar. Menurut hasil pengujian Geekbench, selain bocoran di video, nantinya Poco F5 akan menggunakan sistem operasi Android 13 dan mungkin berjalan dengan MIUI terbaru. Dalam hasil pengujian Geekbench, perangkat tersebut berhasil mencetak skor masing-masing 1629 dan 4295 poin dalam pengujian single core dan multi-core. Adapun negara pertama yang akan mendapatkan Poco F5 series versi global ini ialah India. Hal tersebut diperkuat juga dengan beberapa bocoran yang menyebutkan nantinya Poco F5 di India akan hadir dengan dua pilihan RAM, yaitu 8 GB serta 12 GB. Selain Poco F5 reguler, terdapat juga perangkat dari series yang sama yakni Xiaomi F5. Versi biasa terdaftar di lembaga sertifikasi IMEI dengan kode model 2304PC-D8Y. Bukan hanya di IMEI, beberapa waktu lalu ponsel Poco F5 ini juga terlihat di lembaga sertifikasi lain yaitu TKDN Indonesia dan BIS India. Sebelum masuk ke inti pembahasan-bahasan yang kami lakukan sangat akurat, karena langsung bersumber dari TKDN Indonesia dan sumber kredibilitas lainnya seperti GSM Arena dan Gizmo Cina. Alasan pertama, desain ponsel ini sangat elegan. Ucapkan selamat tinggal pada desain bodi yang membosankan dan itu-itu saja. Meski dibanderol dengan harga begitu murah, Xiaomi tidak lantas asal-asalan dalam merancang desain bodi ponsel ini. Poco F5 punya dimensi 161,11 x 74,95 x 7,9 mm. Dengan bobot hanya 181 gram. Ponsel ini terhitung cukup tipis dan ringan. Hal yang paling menarik dari Poco F5 ada pada sisi desainnya. Hal ini terlihat dari kerangka bodi ponsel yang dikemas secara datar. Bentuk desain ini menjadikan Poco F5 tampak seperti ponsel premium. Terlebih, desain datar ini juga membuat pengguna bisa merasakan feel smartphone kelas atas. Belum cukup sampai di situ, Poco hadirkan permukaan kaca, lengkap dengan warna hitam biru putih dan edisi Harry Potter yang glowing. Bagian desain yang menarik ini berpadu dengan desain kamera yang lagi-lagi terasa premium. Sebuah nilai plus dari Poco F5 yang secara harga hanya ada di rentang 4 jutaan di pasaran Cina. Sisi datar di samping dengan lekukan tiap sudut membuat Poco F5 memang menarik. Terlebih, Poco F5 menempatkan sensor sidik jari di bagian layarnya atau kita sebut fingerprint in display. Selain desain yang keren, Poco F5 juga menonjolkan nilai jual ketahanan bodi. Mereka menyebut jika Poco F5 telah lulus sertifikasi kualitas smartphone TÜV Rheinland. Adapun material yang dipakai bodi Poco F5 adalah berbahan glass atau kaca. Sementara itu, bagian depan HP ini diproteksi kaca Gorilla Glass 5. HP ini juga punya sertifikasi IP53 rating yang menandakan adanya ketahanan debu dan percikan air. Alasan kedua, tampilkan layar super jernih. Teknologi layar yang dipakai untuk memperkuat sektor tampilan Poco F5 sama seperti Poco F4 adalah panel AMOLED beresolusi Full HD+ dengan bentang 6,67 inci. Panel layar ini memiliki rasio 20:9. Layar Poco F5 juga masih mendukung refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate 360 Hz. Maka tampilan animasi terlihat mulus, sedangkan respons layar dalam menerjemahkan sentuhan cukup instan. Meski dari segi teknologi sama dengan sang pendahulu, layar Poco F5 kini mengantongi sertifikasi Dolby Vision. Sertifikasi ini mengindikasikan bahwa layar dapat menampilkan konten HDR dan HDR10+ yang punya rentang dinamis tinggi. Sedangkan untuk kecerahan, perangkat ini memiliki kecerahan maksimal hingga 1300 nits. Hal ini bertujuan agar bisa digunakan saat berada di bawah terik matahari. Poco menyebut layar HP ini memiliki rentang warna 100% DCI-P3 dengan rasio kontras 5.000:1. Dalam pengujian yang dilakukan, tampilan warna Poco F5 memang masuk dalam rentang DCI-P3 khususnya saat mode warna vivid dan saturated diaktifkan.
Sebagai informasi, Poco F5 memiliki sertifikasi Wide Fine L1, maka film dari Netflix, Amazon Prime, dan sejenisnya bisa ditampilkan dalam resolusi Full HD. Adapun layar Poco F5 telah mendukung fitur Always On Display untuk menampilkan berbagai macam notifikasi. Layar ponsel ini pun telah dilapisi Gorilla Glass 5 agar tahan terhadap goresan benda tajam. Alasan ketiga dapur pacu terbaik di kelas menengah, seperti yang sudah disinggung pada konten sebelumnya. Poco F5 memakai SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, sama seperti Redmi Note 12 Turbo. Ada beberapa alasan kuat mengapa Poco merubah jadi Snapdragon 7 Plus Gen 2 sebagai otak dari ponsel ini. Sekadar informasi, chipset Snapdragon versi Plus biasanya meluncur setelah versi reguler diresmikan. Namun Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini tampaknya tidak atau belum memiliki model reguler, sehingga chipset model Plus ini menjadi suksesor langsung Snapdragon 7 Gen 1. Dilansir dari Gizmo Cina, pengujian Antutu versi 9 terbaru menunjukkan bahwa ponsel yang ditenagai Snapdragon 7 Plus Gen 2 berhasil mendapatkan skor total 1.010.385 dengan skor CPU sebanyak 255.246. Sedangkan GPU-nya mendapat skor 360.306 pengujian Antutu. Sebagai perbandingan laporan, dari Notebook Check menunjukkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 berhasil mendapatkan skor rata-rata 998.926, dan Snapdragon 8 Gen 2 mendapatkan skor rata-rata 1.278.112 dalam pengujian Antutu versi 9. Sementara di sisi lain, ponsel Poco F4 yang memakai Snapdragon 870 justru hanya meraih angka Antutu sebesar 700 ribuan. Berbeda dengan versi penerusnya nanti yang menyentuh angka Antutu hingga 1 jutaan di harga kelas menengah. Alasan keempat, kamera bisa diandalkan. Poco F5 memakai konfigurasi 3 kamera belakang plus 1 lampu flash. Komposisinya terdiri atas kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Dari ketiga kamera tersebut, hanya kamera utama yang dilengkapi autofocus. Menurut GSM Arena, sensor yang dipakai untuk kamera utama si ponsel adalah OmniVision OV64B. Hal yang menarik adalah kamera utama Poco F5 telah dibekali fitur penstabil gambar berbasis optik. HP ini pun menjadi ponsel kedua Poco yang punya OIS. Penyematan OIS dimaksudkan agar kamera makin andal saat mengambil gambar di kondisi kurang cahaya. Balik ke sisi depan, ada kamera selfie 16 megapiksel. GSM Arena mengatakan kamera tersebut memakai sensor Sony IMX596. Adapun kamera utama mampu merekam video dengan resolusi maksimal 4K 60 fps. Rekaman video kamera ultrawide dan kamera selfie bisa mencapai resolusi 1080 pixel. Sedangkan kamera makro 720 pixel. Berikut ini adalah hasil jepretan dari ponsel Poco F5 yang bisa kalian nilai sendiri hasilnya. Alasan kelima, konektivitas cukup lengkap. Chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 membawa banyak keuntungan bagi Poco F5, tak hanya performa dan pemrosesan gambar tapi juga konektivitas. Berkat chipset ini, Poco F5 dapat mendukung beragam jenis konektivitas modern. Poco F5 juga punya NFC dan tidak ketinggalan infrared blaster. NFC berfungsi agar HP ini bisa melakukan pembayaran non-tunai. Sedangkan ponsel ini masih mempertahankan lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm. Yang sangat berguna sekali jika kalian tidak mau ribet pakai headset Bluetooth, tinggal memakai headset kabel saja. Jaringan seluler 5G jelas bisa sebab Snapdragon 7 Plus Gen 2 mengandung modem 5G. Wi-Fi 6 yang kecepatannya 40% lebih baik ketimbang Wi-Fi 5 juga ada. Lalu terdapat Bluetooth 5.2 untuk keperluan transfer data dan pairing dengan perangkat lain seperti TWS. Alasan keenam, baterai besar plus pengisi daya cepat. Poin peningkatan lain yang mencolok selain OIS adalah pengisian daya. Poco telah upgrade teknologi pengisian cepat Poco F5 menjadi 67 Watt. Output daya tersebut naik 2 kali lipat daripada Poco F3 yang hanya 33 Watt. Oleh karena itu, secara teori pengisian cepat 67 Watt dapat mempersingkat durasi pengisian. Mengingat kapasitas baterai Poco F4 dan Poco F5 berbeda. Poco F4 punya baterai 4500 mAh. Sedangkan Poco F5 memiliki 5000 mAh.
HP Redmi Note 12 Turbo terdiri dari beberapa varian memori, RAM terendah 8GB dan RAM tertingginya 16GB. Berikut daftar harga Redmi Note 12 Turbo. Sebagai informasi, Redmi Note 12 Turbo masih dijual terbatas di Cina. Perangkat ini diprediksi meluncur ke pasar global termasuk Indonesia sebagai Poco F5. Karena Poco F5 sebentar lagi bakal dirilis di global, dapat kami pastikan perilisan paling cepat dirilis pada awal Mei 2023. Untuk pasar Indonesia seminggu setelah perilisan global biasanya ikutan rilis juga di tanah air. Demikianlah ulasan singkat mengenai smartphone Poco F5 dengan spesifikasi yang handal dan fitur-fitur unggulan yang canggih. Poco F5 menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi para pengguna smartphone di Indonesia. Dukungan jaringan 5G juga menjadi nilai tambah yang membuat pengalaman menggunakan Poco F5 semakin optimal. Namun sebelum memutuskan untuk membeli Poco F5, pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Ada banyak pilihan smartphone di pasar Indonesia dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, lakukanlah riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli Poco F5 atau smartphone lainnya. Terima kasih telah menonton video singkat ini, semoga informasi yang disajikan bermanfaat bagi kalian. Untuk tanggal rilis ke Indonesia, sepertinya sehabis lebaran ponsel ini bisa mendarat ke pasar tanah air.